Bismillah ditulis permulaan kalam dengan nama Allah Khaliqul Alam, pemberi rahmat siang dan malam pada makhluknya seluruh alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Jamrudin. Saya lahir tanggal 14 Agustus tahun 1966 di Desa Teluk Melanau. Hingga hari ini saya masih tetap aktif menggeluti dunia bertutur, terutama syair gulung. Nah, istilah syair gulung ini mungkin munculnya di sekitar tahun 2000. Sebelum itu syair itu sendiri di kampung-kampung menyebutnya dengan kekarang. Kenapa disebut kekarang? Karena ketika dia mengarang mereka cerita dalam sebuah syair, maka itu disebut kekarang. Contoh ngarang pantun, ngarang lagu, apapun yang dia ada direka di pikiran dia, mereka reka itu ngarang kan, kalau bahasa kita kampung ngarang cerita. Maka disebutlah surat Engkarang. Salawat dan salam kami sampaikan pada Muhammad Nabi junjungan. Semoga syafaatnya akan terlimpahkan pada hadirin yang mendengarkan. Itu sama itu, bahasa lain-lain. Kengkarakan arti saya gulung tadi kan dia gulung. Kita baca bahwa Kalau syair gulung kan lebih dikenal. Kenapa disebut syair gulung? Mungkin karena sebuah syair di dalam syair ini yang digulung-gulung ini. Jadi mungkin itu identiknya syair yang digulung. Mungkin itu ya, mungkin ahlinya lebih tahu paham maknanya apa disebut syair gulung. Diberi nama syair gulung karena naskah syair itu saat kita menyajikan kepada publik, ini kertasnya harus digulung. Kenapa harus digulung? Tujuan mempermudah kita membuka saat kita membaca. Teknis menggulung ini tidak seperti menggulung barang-barang yang lain. Kalau barang lain gambar ke dalam, tapi syair gulung justru tulisannya keluar, agar kepala judul begitu kita pegang, ini langsung terbaca. Nah, kemudian kenapa harus digulung? Kita menjaga etika di saat kita menyampaikan pesan, kritik, dan saran melalui syair itu sendiri. Sukadana negeri Kayong Utara, dulu disebut Kerajaan Tanjung Pura, awal bernama Bakulapura, masyhur terkenal di Nusantara. Syair gulung itu sendiri mulai tumbuh dan berkembang ini sejak di zaman Kerajaan Simpang Matan. Bahkan di Matan sudah ada. Nah, syair gulung pada waktu itu mempunyai dua fungsi. Selain fungsi seni untuk menghibur, tapi juga merupakan media untuk menyampaikan unek-unek oleh rakyat jelata kepada para petinggi negeri kerajaan, terutama kepada para raja. Melalui syair gulung, kita menyampaikan pendapat dan sebagainya. Ini akan terlihat kearifan, kemudian etika, akhlak dan moral kita. Ketika saya masih SD, itu sering dilakukan tuh prosesnya begini. Ketika hari nikah, pada hari besar itu, pengantin laki-laki itu balik dulu ke rumah dia kalau di dekat. Kalau yang jauh biasanya ke rumah keluarga atau rumah siapa yang menampung dia. Diarak semula.
diarak lagi. Nah, diarak itulah turun lagi mempelai laki-laki ini membawa iring-iringan arak-arakan, membawa apa namanya, ada semacam nasi kuning. Di atasnya tu ada bunga-bunga telur. Kemudian ada, saya lihat dulu, masih ingat saya itu ada patung burung. Burung dibuat dari kayu-kayu lempung, kayak kayu pelai atau kayak apa, itu biasanya burung tingang. Nah, kemudian di patok burung itu, seingat saya, di patok burung itu ada tali benang. Nah, di benang itulah diikatkan surat karang yang kayak gini nih. Nah, kalau kita sekarang syair gulung, diikat dengan tali benang, digantungkan di patok burung itu tadi. Jadi, sepanjang mengarak pengantin dengan diiringi dengan tar tadi, maka burung ini nih membawa surat karang tadi itu. Nah, setelah sampai di sana, diletakkan arak-arakan itu, maka pengantin itu pun kan setelah datang bersanding, mereka berdua lagi bersanding di depan puade. Nah, ketika pengantin itu duduk bersanding di depan dalam puade itu, di depan pintu puade itu, maka si ahlinya tadi yang pembuat surat karang ini siap untuk membacakan surat karang. Diambillah dari patok burung itu, dibacakan. Ketika itu masyarakat setempat memberikan ucapan selamat. Karang lebih ditujukan kepada memang adat pernikahan. Cuman kalau sekarang saya sendiri pun pernah bawakan. Justru surat karang ini saya bawakan ke gawe-gawe lain. Misalnya ada kawan-kawan, ada pertemuan politik atau apa, saya kait-kaitkan, atau acara desa atau acara apalah secepatnya. Tapi kalau dulu, seingat saya tidak ada. Itu khusus untuk memang adat istiadat Melayu ketika ada orang berkawin-kawin mau menikah nih. Kayong utara yang masih belia, 14 tahun punya usia, belumlah lengkap bak kota Madia, fasilitas pembangunan dalam upaya. Kemudian pesan yang disampaikan, kalau syair gulung dari daerah kita Kerajaan Simpang, ini kalimatnya sering berangkai, ada keterkaitan, bait pertama, kedua, dan seterusnya. Artinya tidak terpenggal-penggal. Jadi semua sejarah tentang kehidupan, sejarah singkat tentang kapan mereka itu jadian dan sebagainya itu dimuat dalam surat karang. Bahkan kalau ada keluarganya yang sudah meninggal pun biasanya dimuat. Nah, bapaknya, apa pesan ayahnya ketika sebelum meninggal, atau apa pesan emaknya sebelum meninggal, itu dimuat semua. Tapi direka atau dikarang dalam sebuah cerita yang akhirannya itu sama. Misalnya pesan ayahanda kepada anaknya. Kalau sudah berkeluarga, pandai-pandailah dalam mengatur kehidupannya, nya terus gitulah lebih kurang. Dan kemudian kita tetap mengikuti akidah penulisan syair, kaidah penulisan syair, di mana kita menggunakan sajak a. Nah, di tempat lain dia biasa menggunakan syair yang bersajakan ab. Nah, singkatnya mereka kadang-kadang kaidahnya pantun, tapi dilagu dengan lagu syair. Jadi kalau kita punya lagu sendiri. Kayong utara kota sejarah, banyak peninggalan segala arah, kepada ahli kami berserah, warisan leluhur jangan terjarah. Orang tua dulu mengajar saya yaitu lagu simpang katanya. Tulisan dalam syair itu ialah tulis Arab Melayu kata orang dulu. Kalau lagu Siti Jubaidah begini. Dengan bismillah awalnya kalam, atas nama Allah pencipta alam.
Beri hidayat siang dan malam kepada hamba-Nya mukmin dan Islam. Nah, itu lagu Siti Jubaidah. Kalau lagu Simpang tadi, dengarlah kisah sewaktu riwayat raja muda negeri Kembayat. Di Karang Pakir dijadikan hikayat, di bawah dibuat sesair serta berniat. Nah, itu. Bismillah itu permulaan kalam, dengan nama Allah pencipta alam, melimpahkan rahmat siang dan malam. Syukurilah wahai umatlah Islam. Nah, jadi sebenarnya syair gulung ini sendiri sekarang ada yang istilahnya dimodifikasi. Nah, namun kaidah-kaidahnya tidak berubah sebagaimana di zaman kerajaan dulu. Ya, itu banyak lain jauh lainnya. Daripada yang muda-muda lagi biak lagi itu dah pandai macam saya, tapi lagunya lain. Lagu lain, aku tak dapat nirunya. Kayaknya saya itu bisa mencangkup punya orang tu 3, bahkan 4 dengan yang tadi. Harapan tu kalau ada yang kita cari, kalau ada yang penggemar ni kan dari di lagu baru tu tak usah diajar semua. Itu lagu yang lama lah. Kalau dah tahu seserah lagu apa pun, itu lah. Cuma yang pertama kita bawa tu harus lagu baru ni. Lagu lama tu. Lagu baru tu kalau kita mau ubah posisi tinggal ke akhir, tinggal berapa bait. Amma ba'du, inilah peri daripada hamba Pakir Awali. Di seberang kisah syairnya ini, semoga menjadi penghibur hati. Yang muda ini dia tidak ada minat untuk belajar kalau di sini. Itu lah. Saya kan dah menganjurkan, aku ni dah tua, belajarlah saya gulung ini. Belajarlah saya gulung ini, kerana aku dah tua, ambil lah. Dia tak dapat, dia tak mau, payah kata dia. Itu lah. Macam mana cara kita tak tahu lah. Kita tu, niat kita tu kan itu, supaya dia pindah, tidak hilang. Dalam melestarikan syair gulung, ini sesuai dengan ketersediaan waktu saya, karena saya selain kesibukan di rumah, saya punya kesibukan kantor. Nah, jadi saya berusaha menularkan ini, melakukan regenerasi kepada beberapa orang. Saya tidak sengaja, memang tidak saya lakukan misalnya tempatnya khusus dengan jumlah sekian. Saya mempertimbangkan, pertama terlalu boros waktu. Kedua, kalau yang saya latih 1 atau 2 orang, ini apa yang saya sampaikan utuh. Tapi kalau jumlah udah puluhan, biasanya 2-3 orang yang serius, yang lainnya belum tentu. Nah, jadi saya terus mengembangkan dengan menularkan pada generasi-generasi supaya yang terbesar. Alhamdulillah sekarang udah banyak yang udah bisa tampil, yang tidak diragu milik kemampuannya. Di antaranya ada Suhardi dirangkap itu, dan memang sering tekun dia. Nah, di sini beberapa orang, jadi saya dalam tiap bulan tuh 2 atau 3 orang. Kayong Utara di Sukadana, objek wisatanya di mana-mana. Kami menatanya belum sempurna, membutuhkan waktu dan juga dana. Islam sudahlah pasti diperintahkan akhlaknya sembahyang mengaji.
tunaikan perintah firman ilahi, untuklah bekal di akhirat nanti. Dari itu haruslah ingat, hidup di dunia sebagai umat. Kalaulah memang ingin selamat, ikutilah ajaran Nabi Muhammad. Salawat dan salam kami sampaikan pada Muhammad Nabi junjungan. Semoga syafaatnya akan terlimpahkan pada hadirin yang mendengarkan.